Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sekarang kita kedatangan tamu yang harusnya kita datang ya, yang harusnya kita datang ke tempat mereka ini ya, di Ciracas ya. Kita komunikasi seminggu ya kan, kemudian memutuskan teman-teman ini untuk datang ke sini. Dan kalau memang belum tahu ya, saya kenalin dulu ya sedikit. Beliau-beliau ini memiliki channel YouTube atau membangun channel YouTube itu dari nol, dari tidak punya apa-apa ya, kamera pun nggak ada, kemudian macam-macam lah, studio pun masih ala kadarnya, dan alhamdulillah sekarang beliau-beliau ini fokus dakwah di YouTube ya, Masya Allah luar biasa. Kalau kita lihat sih masih pada muda-muda ya. Ini saya paling tua saya di sini. Dan kalau belum tahu, nama channelnya Lucky Pet Channel ya, LUCKYPATH Channel. Ya. Channelnya 2 ya, N-nya ya, jangan 1 ya. Kalau kata Bang Pet harus pakai channel ya. Kalau nggak ada kalah sama Lucky Patcher itu. Iya makanya. Oke, ini dia tim dari Lucky Pet Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seger-seger banget ya kayaknya. Bahan bagus. Bang dari mana Bang tadi Bang? Dari rumah, dari studio tadi, dari studio tadi, dari Ciracas. basecamp. Habis syuting juga tadi kali ya? Enggak, memang kalau kita mau kemana-mana atau mau apa, kita kumpul di studio. Oh, wah. Berangkat dari tempat yang sama, pulang ke titik yang sama. Soalnya kalau berangkat ke Bogor nggak mungkin ya ke basecamp dulu kan. Iya. Oke Bang, jadi kalau bicara tentang Lucky Pet Channel, itu kan kalau saya lihat itu memang konten-kontennya itu full edukasi, kemudian informasi juga, hiburannya juga ada. Jadi edukasi, informasi dikemas dengan hiburan, ya kan? Ada yang namanya konten gantung mic lah, terus ada apa lagi? Yang ada ustadz-ustadznya. Gerebek ustadz. Wah, gerebek ustadz tuh, ustadz digerebek. Tapi sini konotasinya positif ya. Iya, jadi ya. Konsepnya tuh kayak kita datang ke tempat ustadz. Jadi mulai dari perjalanan kita take, terus kita ke tempat ustadznya, kita lihat keseharian ustadznya, ya kita menyingkap apa-apa yang ustadz ini rupanya punya piaraan misalnya, punya hewan peliharaan. Iya dong, dilengkapi. Iya. Atau beliau mendidik anaknya di rumah gitu, sendiri. Artinya behind the scene-nya Ustadz itu. Behind the story-nya lah, Ustadz itu kan tampil di TV seperti apa gitu. Oh gitu. Kemudian, tapi sebelum saya mau coba berbicara panjang tentang Lucky Pet ya kan, ini kan pasti kan masing-masing itu kan memiliki latar belakang berbeda ya, nggak mungkin kan sama. Jadi kan kalau kita ngobrol di belakang tadi, memang saya tertarik terkait dengan perjalanan spiritual sampai kemudian membentuk yang namanya Lucky Pet ini. Masing-masing pasti punya ya. Mungkin dari Bang Dan dulu kali ya. Seperti apa tuh Bang Dan? Sebelum adanya Lucky Pet, perjalanan spiritualnya seperti apa? Apakah dari dulu sampai sekarang lempeng-lempeng aja, belok-belok? Kalau dulu sih saya tuh berangkatnya dari musik. Dari rumah. Dari musik berangkatnya ya. Dari ya kayak remaja pada umumnya lah. Oke. Main musik, terus ngeband segala macam. Terus akhirnya saya ikut di industri musik, tapi saya di bagian distributor alat musik. Ya, import alat dari luar negeri. Ya, terus jual di dalam negeri. Kita punya dealer-dealer di sini gitu kan. Terus juga setelah itu juga ngurusin endorsement beberapa artis. Iya. Terus ya seperti teman-teman lain, saya juga mendapatkan pencerahan dari beberapa teman yang udah duluan ngobrol sampai akhirnya memutuskan untuk keluar usaha sendiri. Usaha sendiri? Iya, usaha sama. Enggak. Saya waktu itu karena saya senang sama masakan ya. Jadi saya buka usaha tempat makan. Oh, makanan ya? Iya. Sampai sekarang tuh Bang? Sampai sekarang. Maksud saya Iya, sampai sekarang betul. Suka gatel saya. Memang
Dari situ apa namanya awal titik baliknya pada waktu itu pas ngobrol sama teman-teman. Iya, ngobrol atau sama ada teman-teman. satu kejadian atau apa gitu. Ngobrol sama teman-teman, jadi saya dapat hadis akhir zaman. Nanti mereka akan menghalalkan alat musik. Jadi saya nanya alat musik seperti apa. Terus apakah penghalalannya itu termasuk orang yang menjualnya? Apakah termasuk orang yang orang yang menyediakan tempat untuk menyimpan seperti itu. Jadi kata teman, ayo kita kaji bareng-bareng, ketemu ustadz segala macam, yuk. Alhamdulillah dapat pencerahan. Oh, jadi karena takut itu tadi itu ya? Ya karena kan saya itu ya? waktu itu baru punya anak satu dan saya sedang berusaha untuk memperbaiki keturunan saya supaya nggak jadi seperti saya kan, nggak ngebelangsak gitu maksudnya. Jadi kita mencoba memberi makan yang halal, mencari rezeki yang halal biar anak-anak kita juga nggak. Karena saya kan tahu daging yang tumbuh dari harta haram itu lebih layak untuk neraka. Tapi emang sebelumnya pekerjaannya nggak halal, emang kan jual beli. Iya kan jual beli, cuma kan kita nggak tahu apa yang dijual beli Oh, gitu. sesuai syariat atau enggak. Oh, ininya ya, apa sih namanya? Hukumnya ya. Iya hukumnya, jadi ya berusaha lah counter sana counter sini ya berarti ya. Biasa kalau orang kayak gitu, mungkin kalau jual yang gini enggak deh, jual gendang enggak deh, gitu. Apa jual apa ini? Kecerakan. Jual kecerakan enggak deh kali gitu. Tapi rupanya ya ada beberapa hal yang memang nggak boleh gitu. Iya benar. Jadi memang ada beberapa ulama yang tidak membolehkan gitu Iya. ya, beberapa ulama. Tapi kita hargailah itulah ya. Iya dan kita nggak bilang oh nggak bisa, lebih baik kita menghindari aja lah. Iya. Gitu kan. Betul, daripada syubhat ya. Ya, daripada syubhat ini nggak jelas, nanti kita ke tetangga A boleh, ke tetangga B nggak boleh gitu ya, tetangga yang lain pokoknya nggak boleh ya. Daripada kita jaga diri aja lah, jual makanan aja lebih aman. Kalau Bang Adam gimana Bang Adam waktu itu Bang? Boleh saya pinjam mic? Harus ganti-gantian gitu ya. Ganti mic bukan gantung mic. Oh iya benar. Nggak, tadi sebenarnya bisa kan, cuman karena sesuatu jadi nggak bisa ya. Iya betul. Saya luruskan. Siap. Kalau Bang Adam gimana Bang perjalanannya waktu itu Bang? Sampai balik lah gitu ke jalan yang lurus inilah. Ya jalan sih belum merasa di jalan yang lurus ya, masih berusaha untuk di jalan yang lurus. OTW hijrah kalau kata. OTW baik gitu kan. Masih di rumah kalau OTW Indonesia. Iya. Jadi saya pernah kalau titik baliknya ya, dibilang titik baliknya saya karena kerja di hotel sini, dekat sini, Tebet, dekat flyover nih, yang warna orange. Oh iya, tahu. Nah itu level dari bawah sampai atas, akhirnya saya penat gitu ya. Saya Itu berapa lama kerja di hotel tuh Bang? Karena memang kuliahnya di perhotelan dulu. Oh gitu. Anak buah saya perempuan semua, karena kerjanya di spa dulu. Wih, Pak Wat lah dulu. Supervisor spa and fitness, dan akhirnya sampai di situ saya penat, berangkat gelap pulang gelap, sampai akhirnya nyari pelarian itu nyari kerja lagi. Cuma kerjanya jadi karena saya dulu posisi saya lumayan ya di supervisor, terus saya kerja lagi paginya ngajar di Keranggan gitu. Oh ngajar apa tuh? Ngajar bahasa Inggris. Wih, jago bahasa Inggrisnya dong. Ya basic hotel lah. Sampai jadi pagi di ngajar kursus, sorenya sampai malam di hotel. Itu langsung wah, sampai titik puncak ini kok hidup gini-gini amat ya, berangkat gelap pulang gelap gitu kan. Rumah saya paling jauh di antara mereka, di Parung saya. Masya Allah. Parung Ciseeng sana, Bogor. Masuknya masih Depok. Itu Depok. Kagak. Bingung namanya. Pokoknya kalau orang sono selepetan sedikit ya udah nyampe Bogor. Terus gimana Bang? Ya akhirnya gitu, punya anak buah perempuan semua, sepa gitu kan. Kita nggak tahu dia di kamar ngapain gitu kan. Dulu zaman handphone masih 3G masih baru ya. Saya handphonenya satu warna, mereka anak buah saya handphonenya udah berwarna-warna. Wah. Bunyinya udah pada. dong. Iya makanya. Ya Allah. Akhirnya titik balik di situ, udah akhirnya saya lepas di situ, saya ngajar anak-anak dan alhamdulillah lebih enak gitu kan. Sini-sini ketemu teman-teman, akhirnya ya udah belajar pelan-pelan gitu kan. Kuliah lagi saya. Oh, kuliah Mau lagi. nyoba kuliah lagi, ngambil Jurusan? Ngambil apa tuh?
PAI, Pendidikan Agama Islam. Widih. Tapi nggak kelar. Nah makanya itu di situ nggak dapet, makanya kita ya apa ya, kuliah nggak kelar, terus apa? Karena posisi kerja gitu kan, udah kerja, ambil kelas karyawan, ternyata kerjanya lebih sibuk, masih di ya malum namanya manusia masih di mudah tertipu dengan dunia. Tinggi banget bahasanya ini. Jangan serius-serius amat apa. Nah itu ya udah akhirnya kuliah nggak kelar, tapi kita pengen jadi orang benar gitu, pengen menyampaikan yang benar tapi nggak tahu caranya gitu kan. Temulah teman-teman yang memang selevel, kalau bahasa sekarang sefrekuensi ya. Itu kan ada. Jadi kayak gitu. Kayak gitu ya. Alhamdulillah. Sekarang fokus di Lucky Pet. Ya, kalau secara untuk menyampaikannya di Lucky Pet. Lucky Pet ya, Masya Allah. Bang Pet. Udah Adam segitu doang. Nah, belum selesai nih dia. Dia relawan tanpa bayaran loh. Relawannya belum dibahas nih sama dia nih. Itu nanti. Oh nanti. Bang Pet dulu Bang, gimana Bang waktu itu Bang? Kayaknya seru nih perjalanannya dia ya. Iya. Seru kan? Kayak kita dengerin nih. Tapi udah ada kontennya belum di Lucky Pet nih? Belum ada ya? Oke, kita buka di sini ya. Gimana Bang? Kita bahas. Udah balikin lagi tuh. Minjem namanya minjem. Gimana Bang? Waktu itu Bang. Sempat ke dunia hitam, sekarang kembali putih. Dulu hitam dia negro. Dulu putihan dulu malam sekarang. Iya Cang. Dulu putih karena kan keluarnya malam kan. Oke. Pagi tidur gitu. Jadi berkeliarannya malam, jadi nokturnal. Oke. Karena memang circle-nya juga tadi sempat ngobrol sama kawan siapa? Namanya Adan. Ini Bang Dan. Gue bilang gak ketuker nih Bang ya. Sorry maaf nih kalau ketuker nih. Namanya Adan. Sama Adan ternyata circle-nya dia sama temen gue ketemu. Oh kenal, saling kenal. Si Fulan sama si Fulan kenal. Oh, berarti kan bukan orang jauh sebenarnya. Gitu. Iya. Emang apa circle-nya dulu Bang? Dulu sempet kan nongkrong sama kawan-kawan, ada yang BMX, ada yang skater, ada yang B-boys, ada yang musik gitu. Dan itu nggak lepas dari, kalau kata anak dulu apa ya, sex, drug, and rock and roll kali. Iya benar. Narkosek. Iya ya, kalau itu kan kayaknya kita keren aja gitu. Karena memang dapatnya, kita nggak dapat pendidikan agama sama sekali. Mungkin dulu zaman sekolah dulu sebentar kan, sekolah sebentar nih. Itu dapat pendidikan agama ya cuma selewat sekelibat aja gitu. Dan memang dari dulu kita nggak, gue pribadi memang nggak tertarik gitu Sama agama ya. nggak tertarik. Ada Isra Mi'raj atau apa, gue lebih baik out dari sekolahan deh. Punya ngomongnya Ustadz sih ngomong begini enak, gue bilang. Dia mah enak ngomongin begitu udah baik lah, kita susah kan. Oh, dulu pikirnya gitu ya? Iya, cuman kita nggak berani ngecengin beliau gitu. Kayak anak-anak sekarang kan yang sok-sok keren itu kan suka berani kan ngecengin ustadz, ngecengin ulama gitu. Ya Allah. Kita dulu sedablek-dableknya kita nggak berani kalau ngecengin orang soleh gitu. Dulu sebandel-bandelnya ngapain? Saya SMP pernah nyolong duit bapak saya. SMP tuh? Iya. SMP udah pakai baju SMA sih. Sekolah SMP pakai baju SMA tapi. Tapi dari situ kan alhamdulillah kan Allah kasih titik balik lah ya. Titik baliknya gimana tuh Bang waktu itu Bang? Titik baliknya itu. Titik baliknya dari rasa takut ya. Dari khauf malah. Ketakutannya bukan karena takut sama Allah sebenarnya. Sama sesuatu hal yang terlibat sama hukum ya di Indonesia gitu. Oke. Lagi ngumpul sama kawan-kawan, biasalah anak muda kan. Iya. Anak muda lagi main lah kesana sini. Tahu-tahu ada, kalau udah kita nyium bau-bau zaman hari ini bahasanya cepu tuh udah banyak kan. Banyak betul. Banyak. Tapi kalau itu yang datang bukan cepu tapi aparat. Langsung aparat. Waduh. Di satu tempat yang memang nggak mungkin kali kalau terjadi suatu hal yang nggak kita harapin di situ gitu kan. Paham ya maksud saya? Iya. Paham dong, masa nggak paham. Akhirnya saya turun dari tempat itu karena tempatnya tingkat. Saya bertiga sama teman saya. Jadi saya ngomongnya kaku banget. Gue bertiga sama temen gue kan. Turun ke bawah, gue sendiri yang turun ke bawah nih. Parno, Noit ya. Iya. Waduh, gue bilang nih. Repot nih urusannya nih, ngandang nih. Mondok nih berapa bintang nih kan. Akhirnya di situ berdoa.
Oh, pas itu. berdoa. Oke. Ini nauzubillah nih, jangan diikutin teman-teman ya. Iya, iya. Sholat nggak pernah. Sholat Jumat juga itu setahun bisa kehitung pakai jari. Oh. Sholat Id juga kadang iya kadang enggak gitu. Padahal setahun sekali itu loh. Cuma saat ketika gue kejepit saat itu yang gue sebut Allah. Kok bisa gitu, temen gue bilang kok bisa, nggak tahu gue. Ya Allah. Saat itu gue nggak tahu, gue cuma bilang ya Allah kalau saya selamat dari sini saya nggak mau balik lagi ke tempat ini. Oh, iya 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 iya. Pinta gue cuma itu. Akhirnya saat itu gue balik bareng-bareng dan alhamdulillah sampai tempat tongkrongan lagi. Mungkin kehitung seminggu atau 2 minggu ya, kalau nggak salah, karena kejadian itu 2011an. Ya 2011 lah. Kejadian itu akhirnya gue mundur dari situ. Yang gue pikir setelah ini gue harus lebih baik. Gitu. Tahu-tahu temen gue ngirimin link ini yang apa namanya? Freemasonry. Iya, Freemasonry. Oh, Freemasonry. Freemasonry ya saat itu ada gerakan bagus nih di Teori konstipasi dia. Nah, yang lambangnya itu adalah yang lambangnya garpu sama nasi. Bentuk jangka. Iya iya iya. Ya. Dari situ gue mulai baca kok sampai ke titik Palestina sama Israel. Loh ini ada apa nih gue bilang. Dan saat itu juga gue lagi kenceng dengerin lagu temennya Bang Dan. Tufail Al-Ghifari. Iya iya iya. Ya kan lagi kenceng banget tuh liriknya tuh. Dan memang itu mempengaruhi banget semangat saat itu pas mau berusaha lebih baik gitu. Buat Bang Tufail, thank you. Masya Allah. Ah itu sampai gue temuin. Sampai gue cari orangnya, sampai gue temuin. Ya Allah. Sampai akhirnya gue ketemu sama dia seminggu sekali dan itu makin semangat kita kalau lagi kenceng mau hujan badai juga kajian dihantem tuh. Itu Masya Allah tuh awal-awal memang. Masya Allah. Luar biasa ya. Luar biasa. Tapi memang kalau titik beratnya kita kembalinya dari rasa takut itu nggak tahu kenapa lebih kuat. Dan ketika gue sekarang gue tanya Ustadz, gue tanya ini kenapa sih saat itu gue kok bisa berdoa gitu, kenapa? Ya Ustadz bilang diambil dalam surat apa sih itu ya Bang, coba ditenangkan. Apa namanya? Yang qalu bala syahidna alastu birobikum qalu bala syahidna. Ternyata ditarik dari situ ketika kita belum ditiupkan ke dalam perut ibu kita ya. Kalau nggak salah nih, kalau salah ya mohon maaf bukan Ustadz kan. Akhirnya di situ ruh kita yang diskusi sama Allah kan, Bersaksi sama Allah gitu, bersaksi nggak kalau saya Tuhan kamu gitu. Dan di saat gue lagi takut, rasa takut gue datang di situ, secara fitrah balik lagi. Yang gue pikir ini relate banget dan ini make sense banget gitu. Dan Islam memang logik sekali, Logik ya. logik banget. Kalau dibilang Islam gak masuk akal, ya gue mau ngomong kasar nggak boleh lagi. Berarti dia nggak punya akal kan? Berarti gara-gara itu ya? Ya. Hampir masuk. Hampir ketangkep sih sebenarnya. Hampir ketangkep. Ya Allah. Mungkin kalau ketangkepnya user ya oke lah gitu, masih bisa dinian. Kalau ini temennya user gitu jangan sih Iya iya. Driver. Kita paham lah ya. driver. Kita paham lah ya. Uber. Berarti dari situ kemudian janji untuk nggak Iya. balik lagi ke sana. Yes, ya? editan itu nggak gampang, dan itu nggak gampang diterima sama teman-teman gitu. Teman-teman mikir lah paling tomat dia. Iya. Besok kasih aja lagi, paling pakau lagi gitu kan. Terus gimana tuh pas awal-awal untuk nggak balik lagi itu? Gue tantang Tantang gimana? diri gue pacu, gue nongkrong sama mereka masih, tapi ya Allah kuatin saya nih kalau saya nggak bakal nyentuh lagi. Padahal mulus-mulus itu. Gue ngeliat, ada bahan nih mulus-mulus itu, tahan aja dah. Enggak sampai teman-teman akhirnya ngelihat ini anak makin kemari oke juga gitu. Maksudnya bukan gue mau ujub ya, enggak, tapi mereka ngelihat kok dia bisa begitu gitu. Padahal gue paling muka badak dulu masalah gitu kan. Udah dikasih minta mulu, bagi lagi dong. Gitu. Kalau kata tongkrong muka badak Bang Dan ya. Tadi kan udah gue kasih minta lagi. Dikit lagi dong muka badak nih. Tapi kok tiba-tiba seminggu kemudian memang terlalu cepat banget itu. Seminggu masih nongkrong, seminggu 2 minggu kemudian gue udah mulai Minggir. Biasa. minggir, udah mulai sholat, udah mulai ini kan temen perbaikin sholat lu. Tapi di situ pas waktu awal kali titik balik langsung ketemu sama teman-teman yang memang hijrah juga atau Enggak.
Itu Ketemunya gimana sama Bang Tufail tadi. Abang Tufail tadi ya? Bang Tufail tadi, terus dikenalin lagi sama temennya Bang Adam, Mas Dean waktu itu ya, Ustadz Dean dari Kemayoran. Terus juga akhirnya terlepas dari situ. Kelepas lagi. Kayak anak kodok yang Iya. enak banget anak kodok nyebutnya apa Oh, enggak ya? sempat mau balik lagi apa gimana? Bukan. Balik lagi enggak, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Tapi kelepasnya justru lebih kenceng. Gimana tuh? Lo belum ada ISIS, gua udah jadi ISIS. Iya. Ini sebelum nongol nih, cikal bakalnya gua udah ada gitu kan. Udah keras banget gitu. Temen-temen jadi mikir nih anak kemarin udah bener gitu. Lo kenapa jadi sekarang jadi kenceng banget? Apa-apa ditakfir gitu. Iya. Dari situ turun lagi, apa-apa dibidahin gitu. Jadi bingung nih. Gua mau kemana sih sebenarnya? Terus sekarang gimana? Alhamdulillah. Jadi pramukiun. Di sini senang, di sana senang. Gitu, Bro. Iya, Masya Allah. Jadi memang kan abang-abang semuanya tadi udah sedikit sharing lah ya terkait dengan titik balik ya.